Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang rasisme di Indonesia yang berdampak terhadap disintegrasi sosial. Sebelum menjelaskan tentang dampak rasisme terhadap disintegrasi sosial, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Dengan saya sendiri, Niken Puspitasari, dengan NIM 2109 10302009. Perkenalkan, nama saya Akbil Mastufatul Fariha dengan NIM 210910302013. Perkenalkan, nama saya Safirun Samsil Mufidah. Perkenalkan, nama saya Rendrika Adi, NIM 220210301122. Rasisme merupakan salah satu masalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan. Kita tinggal di wilayah yang sangat rentan dengan masalah diskriminatif dikarenakan kekayaan yang kita punya. Indonesia memiliki aneka ragam suku, bangsa, ras, agama, bahasa, budaya, warna kulit, dan masih banyak lagi. Rasisme sering terjadi karena perbedaan yang dimiliki. Toleransi di Indonesia sudah mulai menurun pada era globalisasi ini. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali kasus-kasus tentang diskriminasi sosial. Seperti yang kita ketahui, diskriminasi sosial merupakan suatu tindakan pembatasan, pengucilan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan seperti agama, ras, suku, etnik, golongan, status sosial, dan bahkan status ekonomi. Di Indonesia, masih banyak individu yang dengan sengaja atau dengan tidak sengaja melakukan aksi rasisme terhadap orang lain, dan tidak jarang juga kita melihat rasisme menjadi sebuah bahan lelucon atau candaan bagi para remaja dalam lingkungannya. Namun, di Indonesia tidak jarang juga kita melihat orang-orang tertentu melakukan aksi untuk meredam rasisme yang ada di Indonesia, seperti melakukan demo atau menentang hal itu atau aksi lainnya. Diskriminasi sosial ini sangatlah berpengaruh terhadap Indonesia karena dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial ini merupakan suatu keadaan yang tidak bersatu padu dan menghilangnya rasa kesatuan dan bahkan dapat menyebabkan perpecahan. Beberapa kasus tentang diskriminasi di Indonesia sudah sering terjadi. Salah satunya seperti yang dialami oleh mahasiswa asal Papua yang sedang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Respati, Yogyakarta. Kejadian tersebut awalnya bermula ketika mahasiswa Papua di Yogyakarta yang bergabung dalam Persatuan Pembebasan Papua Barat, yang kemudian akan menyuarakan aspirasinya di jalan. Namun, aksi tersebut diberhentikan oleh aparat keamanan dan Ormas Indonesia. Bahkan, sebelum mereka memulai demo, asrama diawasi secara ketat. Bahkan, polisi juga menyita makanan dari luar yang akan diberikan kepada mahasiswa Papua di dalam asrama. Pada suatu peristiwa, polisi juga menangkap salah satu mahasiswa Papua yang mengalami kekerasan fisik oleh polisi itu sendiri. Dan kemudian, polisi juga memasukkannya ke dalam penjara selama kurang lebih 4 bulan. Tanpa adanya pembenaran. Dan lebih parahnya lagi, pada saat kejadian ini viral, polisi mengelak dan berkata bahwa berita ini hoax. Iya, saya akan menjelaskan salah satu kasus mengenai 2 orang muslim yang mengalami rasa trauma karena diberlakukan rasis oleh salah satu karyawan maskapai penerbangan. Dari salah satu web yang menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya kasus tersebut, yakni 2 orang yang berasal dari Amerika dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Arab. Mereka melakukan penerbangan menggunakan maskapai Alaska Airlines, di mana mereka melakukan kegiatan semacam berkirim pesan dan menggunakan bahasa Arab. Ketika mereka saling berkirim pesan, ada salah satu penumpang yang merasa kesal karena perlakuan mereka. Dan yang mana kemudian salah satu karyawan maskapai tersebut ikut andil dalam kejadian itu. Kemudian karyawan itu mengeluarkan 2 pria muslim tersebut dengan memaksa mereka untuk naik penerbangan yang berbeda. Tahukah kalian kalau jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 25 juta atau setara dengan 5% populasi di Indonesia? Tentunya para penyandang disabilitas tersebut membutuhkan tempat bernaung dan tentunya membutuhkan bimbingan serta fasilitas. Namun fakta di lapangan tidak seperti apa yang kita lihat. Mereka seringkali mendapatkan diskriminasi atau rasisme. Hal ini yang nantinya akan menyebabkan diskriminasi sosial. Beberapa kasus diantaranya seperti nasib pilu menimpa seorang gadis remaja penyandang disabilitas yang menjadi korban budak paksa. Gadis di bawah umur penyandang disabilitas tunarungu
17 tahun digilir 10 pria dewasa. Para pelaku sudah menyetubuhi korban lebih dari 1 kali. Bahkan ada pelaku yang meruda paksa korban hingga puluhan kali di lokasi berbeda. Saya akan mempresentasikan tentang munculnya kasus rasisme di SMA Pakusari, Jember, yang menyebabkan seorang guru bernama Eko Budi Purwantoro atau disingkat EBB inaktifkan atau dipindah tugaskan oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Khofifah Indar Parawangsa. Hal ini terjadi karena EBB melontarkan kata si hitam kepada salah seorang murid yang berasal dari Papua. Penyebabnya, sang guru merasa kesal dan emosi karena siswa tersebut tidak mengerjakan tugas, sehingga EBB memanggilnya ke depan dengan kata-kata si hitam, sehingga videonya pun menjadi viral. Siswa tersebut merupakan peserta program afirmasi pendidikan menengah atau disebut dengan ADEM. Program ADEM merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, serta menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lainnya. Hal ini agar lebih mudah memahami kita betapa indahnya hidup aman, damai, tentram tanpa adanya diskriminasi. Kemudian membiasakan diri untuk tidak saling mengejek, membenci, ataupun menghina karena hanya berbeda agama, suku, ras, golongan, dan status sosial. Apa yang kalian lihat tidak seperti apa yang kalian pikir. Ketika kalian masih memandang sebelah mata orang-orang yang berbeda, bisa jadi Tuhan menciptakan dia berbeda. Tapi kalian tidak akan pernah tahu dari perbedaan itulah Tuhan memberikan keistimewaan pada dia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.